Yes people, what's going on? Balik lagi dengan Widi Sasongko di fans channel Manchester United. Oke, kali ini kita akan react pertandingan dari Manchester United melawan Fulham. Ya, ketika gue lihat starting line up, the first 11, gue udah yakin bahwa Lindelof akan main sebagai fullback kiri. Dan juga Omari Forson, karena dia diberitakan memang akan diberikan ya start debut ya. Dan gue berhasil nebak karena itu memang ya keinginan Erik ten Hag. Tetapi kalau keinginan gue pengennya di sayap kiri fullback itu adalah Sofyan Amrabat, karena dia bisa bermain sebagai inverted fullback ya. Dan ya Erik ten Hag dengan keras kepalanya itu nggak memikirkan hal itu, dan ya kelihatan di 20 menit pertama Manchester United kacau balau men. Startnya lambat, kita ditekan habis-habisan. Beruntung quality dari Fulham dalam crossing dan juga memberikan ya umpan-umpan yang berbahaya di lini pertahanan Manchester United itu memang nggak berjalan sama sekali. Overhit, miss chances, dan ya akhirnya Rodrigo Muniz menendang dan ya menggetarkan mistar dari Manchester United. Walaupun sebelumnya ada effort dari Diogo Dalot yang juga membentur tiang ya, tapi gue nggak yakin ini permasalahan ada di pemain ya. Kali ini gue menyoroti strategi dari Erik ten Hag, karena ya sangat obvious ya. Kamu bermain dengan Maguire, Varane, Lindelof. Basically tiga ini udah umurnya 30 tahun lewat ya. 30 tahun lewat, dan kita jelas gak bisa main highline defense, karena itu akan sangat berisiko. Dan beberapa kali kita udah terekspos. Dan yang gua gak habis pikir ketika Casemiro menderita cedera ya di kepalanya, sedikit sobek, tapi dia sepertinya bisa untuk melanjutkan permainan, dia malah diganti. Malu dong sama lawan dari Fulham yang juga berdarah di pelipisnya, yaitu Reed. Dia masih bisa ya continue the game, tapi Manchester United ya seolah-olah menunjukkan bahwa gue nggak butuh Casemiro, gue nggak butuh Amrabat di lini pertahanan, masih survive kok. Dan kenyataannya di babak kedua, setelah Casemiro pergi, masuk Eriksen yang jauh lebih tua, lebih lambat, udah lama gak main. Dan ya 20 menit pertama di babak kedua terjadi lagi sama sekali, strategi itu gak jalan, buntu. Karena Marco Silva dengan Fulhamnya memberikan ekstra tekanan ya, dengan 3 striker dan 2 IMF maju untuk memblok aliran-aliran dari Manchester United. Dan ini sangat terlambat sekali ya, terlambat sekali perubahan. Dan ketika Bruno Fernandes ditaruh di sebelah kanan, gue jadi mikir, apa karena Erik ten Hag gak suka ya sama Amad Diallo? Karena gak jalan sama sekali ya Bruno Fernandes di sebelah kanan men. Dia cocoknya di false 9 atau di sebelah kiri. Dia masih capable di situ. Dan akhirnya dimasukkanlah Amad Diallo. Kondisi sudah tertinggal 1-0. Dari set piece kita kebobolan ya, dari corner. Balik lagi Onana. Dengan jarak yang sebegitu dekat memang dia akan sangat sulit mengantisipasi. Tetapi harusnya kiper kalau situasi seperti itu, bola muntah, dia harusnya maju untuk menutup ruang tembak atau sudut tembakan dari pemain lawan ya. Karena ya daripada kamu stay di gawang, dan kamu pastinya agak menunduk ya, nggak berdiri full ya. Dari dulu Andre Onana ini kelemahannya dia nggak berdiri secara full, dia selalu sedikit
squad ya. Dan ini benar-benar membuat frustasi karena harusnya Onana ini nggak dibeli di tahun ini. Harusnya kita masih stick dengan David De Gea karena dia usianya masih 32 atau 33 men. Meskipun gajinya mahal, tetapi kualitas men, kualitas. Dan dia legend dari klub. Gue gak setuju dengan apa yang diperbuat oleh Erik ten Hag malam ini. Unacceptable. Gak bisa ditolerir. Dia harus menanggung kesalahannya. Dia harus direview. Karena selalu memanfaatkan pemain-pemain yang kurang tepat. Ini Old Trafford man. Kita harusnya mendominasi. Kita harusnya bisa menciptakan banyak peluang. Tetapi peluangnya sangat sedikit man. Corner dari Bruno Fernandes dan Harry Maguire tandukannya ya itu deket banget dari gawang. Dia nggak bisa convert jadi gol. Walaupun dia menebusnya ya, dia akhirnya Maguire mencetak gol. Tapi itu sangat disayangkan. Harusnya kita lebih klinikal karena kita di pertandingan itu tidak menciptakan banyak peluang. Ya, di babak pertama memang 8 attempts, tetapi shot on targetnya hanya 2. Di babak kedua sampai dengan kebobolan itu kita 0 attempts. Jadi shooting pun nggak ada. Sampai akhirnya Bruno Fernandes bikin shooting dan ya deflected atau ditepis dan Harry Maguire di sana. Di luar itu ya shooting konyol dari jarak jauh, Garnacho, kemudian Bruno Fernandes. Ini Bernd Leno men. You gak bisa naklukin dia di 30 meter dari gawang. Lo harus lebih dekat. Dan gol kedua akhirnya terjadi. Menurut gue itu kesalahan dari Harry Maguire juga. Harusnya dia membiarkan bola itu lewat karena di belakang masih ada Rafael Varane. Tapi dia heading dikembalikan lagi ke playmaker dari Fulham dan dia mengobrak-abrik pertahanan dan bisa menemukan Alex Iwobi dan boom. Andre Onana tercengang, terpaku seperti biasa. Kalau dia ditaruh posisi bolanya di sebelah kanan dia akan berhenti. Dia nggak akan gerak. Dia hanya mau lompat kayaknya kalau ke kiri aja. Ya, curling kiri dia pasti bagus. Tetapi kalau bola ditaruh di kanan sudut gawang bawah, dia pasti gak akan lompat, gak akan react, gak akan reflect. Dan ini akan dipelajari oleh tim-tim ke depannya. Jadi adalah ya, dia usianya udah 27 men. Dia udah established goalkeeper. Dan hal itu kayaknya gak bisa dipelajari lagi. Itu udah jadi karakternya dia. But anyway, kita tertahan di peringkat 6, 8 poin dari Aston Villa peringkat 4. Dan itu akan sangat berat karena kita akan ketemu dengan the likes of Man City, Arsenal, Liverpool. Kayaknya itu udah 9 poin tambah 8 17 poin. Peringkat 4 gak akan kekejar men. Feeling gue gak akan kekejar. Dan ini sesuatu yang harus ya diperbaiki oleh Ineos dan juga Sir Dave Brailsford, Omar Berrada lah, mungkin Dan Ashworth, anything. Kita harus jual pemain-pemain yang usianya udah 30 lewat. Gajinya kegedean 30 lewat, gak bisa main secara full, apalagi week in week out tiap minggu main. Kayaknya udah gak mungkin. Ya, tempat kita adalah di Europa League atau Conference League, dan itu udah bagus karena kita butuh main di Eropa, kita butuh duit. Lupain aja Champions League karena pertandingan gak akan semakin mudah, pertandingan akan semakin berat. Thank you for watching.